Hai guys, salam olahraga para pecinta sepak bola dimanapun kalian berada. Kali ini kita berjumpa lagi di Hidayah 96 Channel. Tidak terasa kita sudah di penghujung tahun 2019 dan akhir musim kompetisi liga-liga di seluruh dunia, yang sebagian besar sudah menyelesaikan kompetisinya guys. Masih dalam pembahasan seputar stadion, di tahun 2019 ini banyak manajemen klub dan pengelola stadion yang mulai lebih memperhatikan kualitas stadion itu sendiri dengan melakukan renovasi dari berbagai sektor. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 5 stadion Liga 1 Indonesia 2020 versus 5 stadion Liga 1 Vietnam 2020. Stadion yang ditampilkan berdasarkan klasemen 5 besar klub di kompetisi liga masing-masing guys. Sebelum pembahasan lebih lanjut, untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan gambar loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video seputar stadion sepak bola dan berita seputar olahraga lainnya. Like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini menjadi tayangan yang berkualitas dan bermanfaat tentunya guys. Nah, cekidot, langsung aja simak ulasan singkat yang berikut ini. Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali. Siapa yang tak kenal dengan nama stadion ini? Stadion yang terletak di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali ini dibangun pada tahun 1977 dengan memiliki kapasitas 25.000 penonton. Stadion ini dulu merupakan markas dari Persegi Gianyar. Kendati klub tersebut sudah tidak aktif lagi, stadion ini hampir tidak difungsikan lagi dalam kurun waktu lama. Sejak bergulirnya Liga Primer Indonesia, Stadion Dipta kembali difungsikan menjadi markas dari kesebelasan Bali Dewata FC. Hingga akhirnya pada tahun 2015 stadion ini direnovasi dan menjadi markas dari klub Bali United FC yang mengakuisisi klub Persisam Putra Samarinda. Kendati stadion ini belum 100% dalam tahap renovasi, stadion ini sering menggelar pertandingan berskala nasional dan internasional. Dan yang baru-baru ini, stadion ini menggelar turnamen U20 International Cup Bali 2019 yang diikuti oleh Timnas Indonesia U20 All Star, Real Madrid U20, Arsenal U20, dan Inter Milan U20. Terlebih, Stadion Dipta merupakan salah satu stadion yang direkomendasikan untuk menjadi venue pada Piala Dunia U20 Indonesia pada tahun 2020 mendatang. Menengok ke stadion di negara yang menjadi rival Indonesia, yaitu Vietnam. Hang Dai Stadium. Stadion yang terletak di kota Hanoi, Vietnam ini memiliki kapasitas lebih kecil dari Stadion Iwayan Dipta, yaitu 22.000 penonton. Markas dari klub Hanoi FC ini dibangun sejak tahun 1934 oleh pemerintah Vietnam. Stadion ini juga merupakan stadion tertua di Vietnam guys. Tak hanya menggelar turnamen lokal, Hang Dai Stadium pernah menggelar turnamen internasional Piala Tiger pada tahun 1998 lalu dan acara kebudayaan di kota Hanoi. Stadion yang dulu terlihat usang ini sempat melakukan renovasi pada beberapa tahun lalu, dan kini stadion ini terlihat rapih dan memanjakan penonton. Stadion Papua Bangkit. Mengintip ke stadion yang terletak di ujung paling timur Indonesia, yaitu Papua. Stadion yang diperuntukkan untuk pagelaran olahraga multi event nasional atau Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua. Dibangun sejak tahun 2017 dan selesai di akhir 2019 ini dengan menelan biaya kurang lebih 1,3 triliun rupiah guys. Tak hanya itu, stadion yang memiliki kapasitas 40.000 penonton ini akan dijadikan markas kedua kesebelasan Persipura Jayapura yang sebelumnya bermarkas di Stadion Mandala Kota Jayapura. Untuk infrastrukturnya sendiri sudah tidak diragukan lagi guys.
tempatnya yang strategis, tepatnya di Kampung Harapan Sentani Timur, Jayapura. Untuk sampai ke stadion ini hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit dari Bandara Sentani dan 45 menit dari pusat kota Jayapura. Fasilitas stadion yang sudah berstandar internasional ditambah lokasinya yang indah membuat stadion ini menjadi ikon baru di Papua, khususnya kota Jayapura itu sendiri guys. Tapi sayang seribu sayang, dengan kemegahan yang dimiliki Stadion Papua Banget ini, stadion ini tidak didaftarkan PSSI untuk menjadi venue Piala Dunia U20 pada tahun 2020 mendatang guys. Songnat Stadium berbeda pada stadion lainnya. Stadion yang satu ini merupakan markas dari 3 klub Liga Vietnam sekaligus, yaitu Ho Chi Minh FC, Saigon FC, dan Vietel FC. Stadion yang terletak di kota Ho Chi Minh City ini memiliki daya tampung sekitar 25.000 penonton. Letaknya yang tidak begitu jauh dengan pusat kota membuat para penonton selalu ramai datang ke stadion untuk mendukung tim kebanggaannya. Seperti yang kita ketahui, stadion ini pernah menggelar Piala AFF U19 pada bulan Agustus lalu. Stadion Kediri Samarinda, salah satu stadion kebanggaan masyarakat Kalimantan Timur, khususnya kota Samarinda. Stadion ini memiliki kapasitas penonton kurang lebih 18.000 penonton. Tak hanya jadi markas dari Pusamania Borneo FC, stadion ini pernah digunakan sebagai venue Pekan Olahraga Nasional ke-17 pada tahun 2008 lalu. Stadion yang dibangun pada tahun 1960 ini sudah beberapa kali melakukan renovasi untuk meningkatkan kualitas stadion itu sendiri. Dan yang terakhir melakukan renovasi di sektor lapangan, drainase air, dan perawatan rumput yang kini terlihat lebih rapi dan enak dipandang. Tanpa Stadium hanya berselisih 8.000 penonton dengan Stadion Kediri Samarinda. Stadion ini hanya memiliki kapasitas 10.000 penonton dan merupakan salah satu stadion dengan kualitas terbaik di Provinsi Quang Minh, Vietnam. Stadion yang dibangun pada tahun 2011 ini merupakan markas dari klub lokal Vietnam yaitu Tan Quang Minh FC. Lokasinya yang terletak di jantung kota, ditambah stadion yang sudah melakukan renovasi ini dengan penambahan fasilitas dan kapasitas penonton, membuat para penonton lebih nyaman dalam menyaksikan tim kebanggaannya bertanding. Gelora Bung Tomo, Surabaya. Seperti yang kita ketahui, stadion terbesar kedua di Indonesia ini merupakan salah satu stadion yang terletak di Kompleks Olahraga Surabaya Sports Center. Stadion ini dari awal musim hingga menjelang berakhirnya kompetisi Liga Indonesia digunakan menjadi home base Persebaya Surabaya. Tepatnya sebelum kejadian pada tanggal 29 Oktober 2019 lalu, saat Persebaya dikalahkan PSS Sleman dengan skor 1-2. Stadion yang memiliki kapasitas 55.000 penonton ini akan diperuntukkan untuk menggelar Piala Dunia U20 Indonesia, sehingga pemerintah kota Surabaya melakukan renovasi stadion besar-besaran dengan mengawali renovasi pemasangan papan skor digital. Hujau Stadium berbeda jauh dengan Stadion Gelora Bung Tomo. Stadion ini hanya memiliki kapasitas 18.000 penonton yang menjadi markas dari kesebelasan BKM Bindong, Vietnam. Dibangun pada 26 September tahun 1975 lalu, stadion yang terletak di kota Bindong ini pernah menggelar beberapa pertandingan internasional seperti Piala AFC, tepatnya saat BKM Bindong menghadapi Persija Jakarta pada bulan Mei lalu, dan Piala AFF U19 pada bulan Agustus silam.
Dan yang terakhir, stadion ini pernah menggelar sebuah konser dari salah satu boyband asal Korea Selatan, yaitu Super Junior. Stadion PTIK atau Stadion Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian adalah sebuah stadion sepak bola di Jakarta Selatan. Stadion ini berada di dalam kawasan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian dan merupakan stadion dengan kapasitas paling kecil dari stadion-stadion yang digunakan di Liga Indonesia, yaitu berkapasitas 3.000 tempat duduk. Markas dari klub Bayangkara FC ini pernah melakukan renovasi besar-besaran di sektor drainase dan rumput stadion yang mengharuskan Bayangkara FC mengungsi di Stadion Patriot Bekasi, yang mana sebelumnya juga pernah menjadi kandang Bayangkara FC pada Liga 1 2017 silam. Setelah pengerjaan 7 bulan renovasi, Stadion PTIK kembali digunakan saat melawan PSS Sleman bulan Oktober lalu. Dan stadion yang terakhir adalah Vin Stadium. Stadion yang berlokasi di kota Nghệ An ini merupakan markas dari klub lokal Vietnam, yaitu Song Lam Nghệ An FC. Dengan memiliki kapasitas yang tidak terlalu besar, stadion ini hanya memiliki kapasitas 12.000 penonton. Tak hanya digunakan untuk kompetisi Liga Vietnam, stadion ini pernah menggelar pertandingan internasional babak grup Piala AFC, salah satunya saat melawan Persija Jakarta. Nah, itu tadi guys pembahasan singkat tentang 5 stadion Liga 1 Indonesia 2020 versus 5 stadion Liga 1 Vietnam 2020. Sekian dulu video kali ini. Ada kritik dan saran, silahkan coret-coret di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.